Ini saya rekam ya. Saya minta izin dulu nih kalau misalnya dalam Ya, etika IT kalau seseorang mau merekam memang harus direkam apa harus minta izin dulu kepada semuanya kayak ya. Nah, jadi direkam Pak, terus Pak. ya oke, baik. Nanti ini juga rekamannya akan seperti biasa akan saya share dimasukkan ke YouTube saya di channel Ali Coding. Baik. Kalau belum mengenal, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Rian Irawan Haryadi. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang programmer ya, programmer kecerdasan buatan di sebuah perusahaan. Dan kemudian saya juga memiliki sebuah usaha pelatihan ya, pelatihan programming secara gratis yang itu alicoding.com. Dan terima kasih sekali di kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana pengantar manajemen database ya. Ini saya sebut acaranya sebagai ngaji IT kedua karena saya bilang kedua karena yang pertama kemarin kita pernah ketemu di apa di Sufa ya hari Sabtu. Jadi itu kayak anggap yang pertama. Jadi yang ini yang kedua nggak apa-apa ya. Nanti yang berikutnya ngaji IT saya yang ketiga, yang keempat dan seterusnya ya. Tapi pokoknya ini cuma sebagai tata tertib ini aja penomorannya aja gitu. Jadi biar diketahui kalau mau nyari filenya oh ngaji IT kedua, ketiga gitu kan ya. Nah, baik bismillah. Jadi materi yang pertama kali adalah pengantar manajemen database ya. Jadi yaudah, ini saya nggak usah share ya, di sini aja dulu. Nanti kalau misalnya pas prakteknya bagi akan saya share. Jadi eh kenapa kita harus mengkaji diri kita sendiri, mempertanyakan diri kita sendiri ya. Kenapa sih kita harus mempelajari database? Jadi database itu berasal dari kata bahasa barat, bahasa Inggris sebenarnya data dan base. Kalau di Indonesia kan menjadi basis data. Jadi basis data itu yang pertama berasal dari dua kata. Yang pertama basis, yang kedua data. Data itu kalau misalnya diartikan adalah sebuah informasi yang terdiri dari nilai yang berdiri sendiri, ya. Sedangkan basis itu berupa tempatnya. Jadi basis data berarti boleh dibilang data yang berada pada tempatnya. Ya, jadi di sini ada kedisiplinan kita memanfaatkan data. Jadi sebagai muslim pun alhamdulillah Allah juga telah memerintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 apabila kita bermuamalah ya hendaklah kita mencatatkan menuliskannya gitu kan ya dalam arti kata ya kita menuliskan bukan hanya sekedar menulis oh misalnya si Anu kemarin membeli ini sekian si Anu membeli ini sekian ya mungkin sesuai dengan perkembangan zaman yang dimana kemudian kita makin kompleks kehidupan makin kompleks dan catatan itu tentu harus ada tata tertibnya ya karena dalam dunia data yang sangat dihindarin sekali adalah yang namanya error atau data missing ya ibaratnya dalam istilahnya seperti itu. Nah jadi pandangannya jadi sebenarnya Islam sendiri sudah memerintahkan kita untuk melakukan ibaratnya kedisiplinan dalam pendataan. Nah baik, kita next. Kemudian yang disebut dengan database, di bawahnya apa? Nah, yang di bawahnya database itu, apa yang disebut dengan database? Jadi, database adalah koleksi atau kumpulan data yang mekanis, terbagi atau tershare, ya, terdefinisi secara formal dan dikontrol terpusat pada organisasi. Nah, jadi di sini saya sambil menjelaskan, kalau misalnya ada yang belum jelas silakan ditanyakan, nggak apa-apa, di tengah-tengah juga, mumpung kalau nanti kepikiran nanti bisa ditanyakan langsung, insya Allah kalau misalnya saya jawab akan saya jawab. Nah jadi, nah ini di sini dulu ya mungkin bagi para Iwan-Iwan yang tertarik ya dengan untuk menekuni profesi database. Jadi database itu sendiri adalah sebuah profesi yang masya Allah luar biasa besar gitu ya karena itu tidak sembarangan. Di negara barat database itu seorang data scientist tuh bisa digaji sampai 100 ribu dolar per tahun. Jadi lebih dari 1 miliar dia penghasilannya, cuma dari gaji. Karena ya memang karena tanggung jawab database itu sangatlah besar, di mana dia kalau misalnya menghandle data, mengatur data itu bisa sampai terabyte itu, bisa sampai jutaan baris. Jadi kan kalau kita mencatat misalnya dalam database itu kan data Excel itu kan kadang-kadang ada 1.000 baris, ya kan ada 10.000 baris gitu kan.
Tapi kalau di luar negeri, di negara maju, itu data itu bisa sampai jutaan, puluhan juta. Dan itu harus bisa diatur, harus bisa dianalisa data-data itu. Karena data-data itu harus bisa memberikan sesuatu insight. Misalnya, contoh, data penjualan. Data penjualan itu, ya kita kan kalau misalnya dari satu orang, ya nggak masalah. Tapi bayangkanlah kalau kita skalanya nasional, misalnya sebuah e-commerce. Katakanlah itu Tokopedia atau Shopee, yang dimana pelanggannya itu ada jutaan orang. Ada jutaan transaksi dalam sehari. Bagaimana mencatatnya itu? Bagaimana kita mengamalkan, seandainya mereka muslim ya, bagaimana mereka mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 282? Tentu itu butuh sebuah kedisiplinan sendiri. Maka dibuatlah sebuah profesi ilmu yang disebut ya database ini, database management. Jadi tidak main-main ya profesi database ini. Ada 3 profesi yang sangat terkenal untuk menekuni database, yaitu data scientist, kemudian database engineer. Database engineer itu ya dia memanipulasi data, termasuk misalnya mengcopy, memindahkan, menghapus, membuat data baru, dan segala macam. Nah, yang ketiga adalah database analitik. Nah, database analitik ini saya kasih contoh misalnya, dia itu harus bisa menarik kesimpulan atau insight dari sebuah data. Contoh, ini kita misalnya sebuah e-commerce itu ya, ada data penjualan. Misalnya data penjualan makanan. Hari ini yang terjual adalah 10.000 buah. Besoknya 12.000 buah. Besoknya lagi 15.000 buah, besoknya lagi 20.000 buah. Sebagai seorang database analitik, kita bisa melihat apa trennya kalau misalnya data itu semakin tinggi. Data artinya data itu penjualan itu semakin meningkat. Betul ya? Kan dari 10.000, 15.000, 20.000, artinya kita bisa menarik suatu kesimpulan, oh ini datanya makin meningkat. Nah, inilah pekerjaan seorang database analitik. Dia bisa melihat sebuah tren pola gitu kan. Nah, kemudian skill yang harus dimiliki seorang database scientist yang ada di atas adalah, yang pertama dia harus memiliki skill analisa yang kuat dalam logika dan juga penalaran. Jadi dalam arti kata, dia memiliki kemampuan untuk teliti. Nah, kemudian dia juga harus pintar dalam matematika dan statistika. Nah, yang keempat, dia memiliki kemampuan algoritma pemrograman. Jadi maksudnya algoritma pemrograman itu bagaimana bahasa-bahasa codingan pemrograman layaknya harus dikuasai juga oleh seorang data scientist. Nah, yang keempat tentu saja adalah ketekunan. Jadi harus dipelajarin, harus bertahap demi tahap, nggak bisa sedalam semalam seseorang bisa jadi seorang database scientist. Nah, baik. Nah, kita mengenal ada 2 jenis tipe database. Jadi, sebentar mau ambil minum ya, Kang. Sebentar. Oh, iya, maaf ya. Punten Kak, punten Bapak-bapak. Aja Pak. Santai aja Pak Rian, santai Pak. Ya, siap. Agak aus kalau bicara terus, baiklah. Ya, Iya. alhamdulillah. Jadi ada 2 jenis tipe database. Database itu sebenarnya dibagi jadi 2. Yang pertama adalah database terstruktur. Dalam arti apa ini database terstruktur? Adalah database yang dimana setiap nilai disimpan dalam kolom baku yang sudah dipersiapkan. Jadi data itu sudah disimpan dalam kolom-kolom yang sudah ditetapkan. Contoh, kita kalau ngisi KTP pasti nggak boleh salah ya. Kalau nama ya ditulisnya di nama ya. Kalau alamat ya di alamat. Kalau tempat tanggal lahir ya tempat tanggal lahir. Nggak boleh ngecelak-ngecelok ya. Nah, coba ke bawah dulu Pak. Yang ini ke bawahnya dulu. Nanti biar saya jelasin. Ke slide bawahnya. Di slide bawah.
Bang, bawah. Oh, ya Turun ini. bawah slide. Slide selanjutnya. Nah, terus lagi. Ini saya loncat dulu nih. Nanti saya balikin lagi ke sini. Pengen jelasin aja database struktur. Ke bawah lagi. Lagi, ke bawah lagi. Lagi. Nah, stop. Nah, stop sini. Nah, inilah yang disebut dengan database struktur. Jadi, kalau yang sudah aktif dalam Microsoft Excel, pernah pakai Excel, pasti udah tahu ya, kalau misalnya, katakanlah kolom 1 ini adalah nama, kolom 2 adalah alamat, kolom 3 adalah pekerjaan, ya tempat tanggal lahir, intinya semuanya harus disiplin, semuanya harus ditempatkan di struktur-struktur yang sudah ada. Ini yang disebut dengan database struktur, ya. Kalau ada kita menambahkan suatu database baru, misalnya ada satu orang baru nih, misalnya di bidang zakat, ada yang mendaftarkan inputan baru, maka itu yang diinput apanya? Yang ditambahkan kolomnya atau barisnya? Saya tanya sekarang. Ini kan udah baris. Barisnya, betul sekali. Jadi, ketika ada inputan baru, dalam database ingat yang harus ditambah adalah baris, ke bawah. Jadi orang, kolom ya segitu aja. Kolom misalnya ya, kolom itu harus konsisten. Misalnya kalau udah 5, misalnya nama, alamat, penghasilan, dan segala macam, misalnya udah ada 5 kolom, ya udah 5 aja. Tapi baris itu bisa bertambah terus. Nah, itulah disiplin penggunaan data. Jadi bukan kalau ada baru ke kanan, nggak boleh begitu. Jadi kita makanya scroll mouse itu ke bawah, karena ya itu untuk meneliti data yang makin ke bawah. Baik. Sekarang balik lagi ke atas tadi yang struktur data yang ke atas. Yang balik lagi ke atas, Kang. Ini kita loncat nih. Nah, ke atas lagi yang tadi. Yang 2 tipe database. Lagi. Ya, stop. Nah, ini adalah database yang tadi saya bilang database terstruktur atau disebutnya structured database gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah database non-structured, unstructured database. Jadi maksudnya apa database non-structured? Yaitu database yang belum akan ditempatkan di kolom-kolom mana dia data itu akan ditaruh. Contohnya adalah data status di media sosial. Dan kemudian data foto di media sosial. Data-data ini ya, itu mereka tidak memiliki strukturnya sendiri, tapi mereka berbeda. Nah, ini disebut data unstructured dan itu diolahnya dengan pola yang sangat berbeda. Jadi ini pola lanjutan. Tapi biasanya data big data, data ukuran besar itu dihandle dengan database non-structured. Contohnya adalah data status di media sosial. Nah, software atau perangkat lunaknya pun berbeda dengan database structure. Ini adalah tingkat lanjut dari database non-structured. Kenapa ada database non-structured? Karena di database ini adalah database yang memang dipersiapkan untuk fleksibilitas. Jadi, dia bisa ditaruh di mana aja. Kita nggak perlu harus kayak nama, tanggal lahir, nama harus di nama, alamat harus di alamat, nggak mesti gitu. Nah, tapi untuk yang sekarang ini hanya sebagai pengetahuan aja. Untuk yang sekarang, untuk yang keperluan komersial, kemudian bahkan e-commerce pun mereka masih memakai database yang structure. Nah, yang kita akan pelajari nanti setelah sesi-sesi training berikutnya adalah database structure ini. Nah, kita ke bawah dulu. Nah, Para Iwan mohon di pause ya. Di Nah, kemudian itu lihat kita ada contoh data kependudukan, data siswa. Nah, itu lihat ada nama, tanggal lahir, jumlah saudara, tinggi badan. Nah, apa itu artinya? String, date, integer, sama float. Nah, nggak ada pesan-pesan kan, nggak ada. Bentar, minum dulu ya. Baik. Nah, itu ada string, date, integer. Itu apa artinya string, date, integer, float? Itu adalah tipe data itu. Nah, coba ke bawah, Kang. Tipe-tipe data bisa dilihat. Yang ke bawahnya. Slide bawah. Oke, siap. Bisa tolong diperbesar nggak? Tekan kontrol sama tanda tambah.
Kontrol tambah ya. Ini nih ada tanda tambah nih, yang di bawah nih. Di bawah sekali ini ada tanda tambah nih, ke bawah layar. Oh iya, saya lihat. Siap. Coba diklik tanda tambah. Ya, lagi. Ya tanda tambah lagi. Nah, oke, siap, kelihatan ya? Lihat aja, Pak. Oke, nah ini hanya sebagai pengetahuan saja. Jadi yang namanya database itu kan disimpan di komputer ya. Nah, komputer itu kan berbeda sama otak. Komputer itu berbeda juga sama tulisan sama di kertas. Komputer itu tidak lain adalah dari kombinasi bit kan. Kombinasi bit itu saya di unmute ya? Saya di mute ya? Oh, Oh, bentar, Pak. Ya, ya. oke. Ya, lanjut, Pak. Ya, siap. Kita ulangin ya. Jadi Pencet. ini adalah tipe-tipe data. Jadi yang tipe-tipe data ini yang pertama ini adalah data-data yang berupa angka, berupa numerik ya. Bukan karakter. Jadi kita begini. Dalam database kita menyimpan data itu dibedakan menurut tipenya. Contoh begini, karena apa? Karena ini berkaitan dengan kombinasi bit atau byte. Kalau istilahnya di komputer. Byte itu apa? Byte itu adalah kombinasi dari keadaan nyala dan mati. Nanti kita akan belajar lagi lebih lanjut mengenai kondisi byte. Jadi, data itu berbeda, data di komputer itu berbeda dengan data yang kita tulis di kertas. Ya, kalau di kertas kan sudah kelihatan dari jelasnya. Dan itu berbeda juga dengan data yang kita hafalkan di otak kita. Komputer itu bukan sesuatu yang pintar. Nah, komputer itu dia pintar karena diajarkan, diprogram sama manusia. Jadi, komputer itu hanya mengenal dua bahasa sebetulnya. Bahasa apa? Bahasa nyala sama mati. 1 dan 0. Itu namanya bit. Ya, tapi kombinasinya tuh banyak sekali. 1001, 110. Nah, itu namanya kondisi bit. Jadi, komputer merekam data itu dalam bentuk variasi bit ini. Nah, semakin banyak tipe datanya, ini kan ada tiny integer. Tiny integer itu adalah data yang merekam. Maaf anak saya. Data yang menyimpan. Ini saya di rumah, Kang, by the way. Data yang menyimpan angka. Tiny integer itu dia menyimpan angka 1 minus 128 sampai 127. Nah, ini harus diperhatikan nih, Akang nih. Akang sekalian harus diperhatikan. Kalau nanti misalnya mengerjakan database, harus dilihat tipe datanya. Ya. Kalau misalnya memasukkan angka rupiah, ya, angka rupiah buat zakat misalnya, jangan dimasukkan ke tiny integer. Kenapa? Karena akan meledak nanti, nggak akan bisa masuk. Kenapa? Karena dia hanya bisa mencatat, coba lihat jangkauannya, minus 128 sampai 127. Jadi kalau akan masukkan 100.000 ke situ, ke tipe data tiny integer, dia nggak akan bisa. Error jadinya, nggak masuk itu angkanya. Nah, ini harus diperhatikan tipe-tipe data. Demikian juga kalau small integer. Small integer itu nggak akan bisa masuk. Kalau misalnya masukin 100.000, kenapa? Karena dia angkanya cuma minus 32.000 sampai plus 32.000. Jadi yang bisa masuk adalah medium, integer, atau integer. Kalau buat masukin angka rupiah gitu ya. Itu contoh salah satunya. Jadi ini harus diingat-ingat nih. Nanti kalau udah bikin database, kemudian kita mencatat pemasukan zakat 100.000 rupiah dimasukin ke tiny integer, jebol nanti nggak akan bisa kerekam. Ini harus diingat baik-baik. Nanti kita tunjukin di prakteknya. Nah, kemudian float ya, kita lanjut aja langsung ke float. Float itu apa? Float itu adalah menyimpan data pecahan. Ya, itu ada float, ada desimal. Maksudnya apa kalau data float itu? Jadi kalau kita pembagian, kita 1 bagi 3 berapa? 0,3333. Ya. Ada angka di belakang koma kan? Nah, itu adalah disimpan di float.
contoh data yang harus disimpan di float misalnya tinggi badan. Tinggi badan itu harus disimpan di float. Kemudian apalagi ya? Yang ada koma-komanya aja. Pokoknya yang ada koma-komanya itu disimpan di float. Jangan nanti akang-akang menyimpan, kalau misalnya ingin menyimpan data yang ada komanya di integer, itu nggak akan, itu bakal dibulatin data itu. Jadi kalau misalnya nyimpan 5,25 gram gitu ya, 4,25 gram, itu berat 1 dinar ya, emas ya. Akan masukin ke data integer, itu nggak akan bisa. 4,25 gram, begitu masuk ke integer, dibulatin ke bawah, 4 gram. Nah, itu kan jadi zolim kan jadinya kan. Ingin memasukkan 1 dinar 4,25 gram masukinnya ke data integer, sama dia bakal di sistemnya bakal dibulatkan ke bawah jadi 4 gram. Setengah seperempatnya lagi gimana? Bayangin kalau ada 10.000 dinar, berapa gram emas yang hilang dari seperempat itu. Ya, nah itu salah satu contohnya. Nah, yang kemudian ada data double, itu sama buat menyimpan pecahan. Real itu untuk bilangan real, desimal juga sama dengan float, ya. Kemudian numerik. Nah, yang paling sebelah kanan, coba lihatin kolom sebelah kanan itu ada byte, ya. Apa itu byte? Byte itu adalah kapasitas memori yang disimpan. Ya, mungkin akan pernah dengar kapasitas memorinya 32 GB. Ya, gigabyte itu juga byte tapi giga. Giga itu kilo mega itu 1 miliar byte, 1 gigabyte itu. Nah, coba lihat yang paling atas. Small integer itu cuma menyimpan 2 byte. Artinya apa? Dia kecil. Dia hanya menyimpan data dari minus 127 sampai 128. Hanya datanya cuma itu, tapi dia byte-nya paling kecil. Nah, sebaliknya juga kalau data float itu bisa 4 byte, kalau kemudian desimal bisa 7 byte. Nah, kenapa ada begini? Ini adalah untuk ibaratnya untuk mengefisiensikan kapasitas database, ya. Mungkin sekarang akang-akang hanya bertanya, itu kan cuma bedanya cuma sedikit, cuma 4 byte, cuma 6 byte, cuma 5 byte, bedanya apaan tuh? Bedanya cuma segitu mah, ngapain dipikirin? Ya, akang nggak usah pikirin kalau cuma 1 baris. Pertanyaannya kalau datanya ada puluhan juta baris, ya harus dipikirin kan? Karena perbedaannya ada sangat signifikan di situ. Jangan kita memasukkan angka yang adanya float, yang tadinya harus yang cukup sama small integer aja cukup, ya. Misalnya data apa small integer itu? Data jumlah anak, ya. Jumlah anak nggak mungkin kan lebih dari 128 ya. Anak kan paling 1, 2, 3 gitu kan. Itu small integer. Ya. Nggak mungkin orang punya anak lebih dari 128. Masya Allah banget ya. Nah, itu datanya disimpan di small integer. Jangan kita misalnya jumlah tanggungan, tipe datanya kita pakai yang integer, yang besar, yang 4 byte. Itu berarti kita menghabiskan size 2 kali lipat. Nah, itu di situ. Efisiensi database ya. Nanti kalau misalnya akang-akang lebih profesional di database, itu akan harus dipikirkan. Baik, kita next saja. Next lagi. Ini sebagai teorinya aja. Next lagi, Kang. Slide berikutnya. Nah, ini yang kemudian berikutnya adalah tipe-tipe data yang menyimpan teks atau string. Bedanya apa dengan yang tadi? Kalau yang pertama tadi, dia hanya menyimpan angka. Yang ini, dia menyimpan karakter. Karakter itu alfanumerik, jadi 1, 2, 3, A, B, C, D, sampai Z. Tapi, nah ini harus diperhatikan. Data ini tidak bisa dioperasikan secara bilangan matematik, secara matematik. Kalau tadi misalnya angka yang data yang pertama, integer, misalnya 5, data yang pertama 5, data yang kedua 7, dijumlahkan, jadi 12. Tapi kalau in string, 5 tambah 7, jadi 57. Paham ya? Karena dia tidak menjumlahkan, karena dia menggabungkan saja. Nah, ini harus diingat. Ini data teks string ini adalah data yang mengurusi soal huruf dan angka. Ya. Jadi semuanya dianggap huruf. Jadi satu pun dianggap huruf. Ya, itu kan karakter ya.
1, 2, 3, 4, 5 itu tidak dianggap sebagai angka matematika, tapi sebagai huruf. Dan A, B, C, D, Z, A, B, C, D sampai Z itu dianggap huruf. Nah, kenapa huruf itu ada perbedaan char dan varchar? Apa itu bedanya? Kalau kita menyimpan data char, itu datanya sudah mutlak. Misalnya kita punya jenis kelamin. Jenis kelamin kan cuma satu ya, cuma satu karakter. Ya kan? P atau W, bener ya? Pria atau wanita. Nah, itu datanya char. Tapi kalau nama itu karena nama, kita kan nggak tahu, nama orang ada yang singkat, ada yang cuma 5 karakter, ada yang sampai 20 karakter, ada yang 17 karakter. Nah, kita harus menggunakan varchar. Kenapa varchar? Karena datanya ini dia fleksibel. Kalau kita sedikit, jadi cuma nyimpannya sedikit. Kalau banyak, ya dia nyimpannya banyak, sampai 255. Jadi itu sangat menghemat. Nah, intinya nanti kalau kita buat database, kalau kita menyimpan data nama, itu sebaiknya di varchar, jangan di karakter. Kemudian kita ada lagi yang namanya data tiny text, dan kemudian data text. Apa itu fungsinya data text? Data text adalah data yang untuk menyimpan tulisan-tulisan panjang, sampai 65 sampai 65.000 karakter. Ya. Kemudian di teks itu. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita ada yang namanya long text, medium text. Nah, mungkin akang-akang bertanya, kenapa kita nggak pakai data ini buat teks dengan varchar aja? Apa bedanya? Kenapa kita nggak nulis nama dengan data teks? Beda. Karena secara database, data yang mudah dicari, dilakukan search melalui search engine, itu yang paling gampang itu data varchar. Data teks itu susah di searching. Jadi kalau misalnya nama, alamat itu sebaiknya pakai data varchar, karena kalau kita mencoba mencari datanya itu gampang ketemu. Begitu. Baik, next. Ya, next Kang. Slide berikutnya. Ya, ini tipe tanggal ya. Nah, kalau dari tipe tanggal udah jelas ya. Udah tahu ya, ini nyimpen buat tanggal ya, date, time, year. Ini formatnya seperti yang di kolom ketiga ya. Oke, lanjut Kang. Ini gampang lah, yang ketiga. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi slide-nya. Nah, ini dia. Lanjut lagi. Ya, siap. Nah, ini kemudian ada satu yang istimewa kalau penyimpanan data di database. Jadi, kalau kita menyimpan sebuah file, ya, sebuah gambar, itu bisa dikonversi menjadi data. Ya, betul. Sebuah gambar itu dikonversi menjadi data, kemudian dari data itu bisa dikonversi lagi menjadi gambar. Data hasil konversian itu disebut dengan data blob. Ya. Kenapa kita kadang-kadang menyimpan data blob? Kalau di dalam database, biasanya orang menyimpan data blob itu supaya lebih aman, supaya lebih secure. Contoh, tanda tangan. Itu dia tidak akan menyimpan gambarnya di dalam webnya, tapi dia menyimpan itu data tanda tangan itu ke dalam blob. Nah, ini akan kita pelajarin lagi kalau kita nanti membangun aplikasi yang memakai web atau memakai aplikasi lain yang memakai gambar. Dia disimpannya di data blob. Ya, silakan next selanjutnya. Selanjutnya kan? Di bawah, slide bawah. Nah, ini yang tadi ya, kita sudah jelasin. Ini contoh struktur data. Tadi saya lengkap. Ya, terus lagi ke bawah. Nah, kita sampai yang namanya mengenal formulir ya. Apa itu form atau formulir? Formulir adalah media bagi operator atau user untuk menginput database. Dalam bidang kepegawaian pasti yang sudah akrab ya, akang-akang ya. Misalnya ini, coba yang sebelah kanan dilihat. Ini ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, sama paket ya. Nah, apa bedanya yang sebelah kanan ini? Jadi, ini contoh-contoh isian dalam form. Jadi, kalau nama ini dia input, masukin, kita yang masukin. Ini data-data isian yang nama. Nah, jenis kelamin sebenarnya bukan isian, tapi dia pilihan.
Sama kayak paket. Ini paket ini ada data yang dilingkarin. Ini sebenarnya kita di checklist. Ini adalah data pilihan. Nanti nama istilahnya optional. Jadi tuh data tuh ada dua, data form ya. Form itu ada dua data secara input. Yang pertama dia isian seperti nama, alamat, terus tanggal lahir itu isian. Alamat itu isian. Terus yang ada data yang merupakan opsional. Opsional tuh kita sudah ada pilihannya. Si user tinggal milih. Ya, kalau contohnya apa? Jenis kelamin. Itu kan opsional kan? Cuma dua kan? Kalau nggak checklist itu namanya radio button. Kalau yang P pasti bukan W. Kalau yang W pasti bukan P. Nah, tapi ada juga data checklist. Terserah dia bisa checklist berapa-berapa. Nah, nanti yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai form. Ya, kita akan lebih dalam lagi mengenai form. Baik, yang selanjutnya lagi, next. Next, Kang. Nah, oke. Nah, sekarang lihat ya. Kita membangun aplikasi itu memakai bahasa pemrograman. Jadi sebenarnya semua aplikasi yang kita bangun, apakah itu aplikasi web, aplikasi Android, atau aplikasi desktop, ya, sebenarnya yang kita lakukan itu pada hakikatnya, secara hakikatnya itu kita cuma sederhana, kita hanya ingin memodifikasi database. Ya, terus kalau kita tanya, apa bedanya dengan Excel? Kita mengerjakan Excel, file-file di Excel. Ya sama aja. Ya, tapi ada satu perbedaan. Kalau Excel, kita katakanlah si user itu mengisi form, kemudian kita butuh admin untuk menyalin lagi ke dalam Excel. Betul ya? Jadi contohnya begini. Zakat ya. Zakat misalnya formulir zakat. Ada mustahik dia ngisi nama, alamat, terus jumlah zakat. Misalnya dia ngisi di kertas. Ketika dia sudah menyerahkan zakat itu kepada amilin ya, kita ya sebagai pengolahnya kan. Kita menerima kertas itu, nama, alamat, terus jumlah setorannya. Kita kan harus menyalin lagi, harus menyerahkan formulir itu ke admin itu mengetik lagi kan. Nama Bapak Rian, alamat ini, formulir, terus jumlah setoran 200.000 misalnya. Nah, pertanyaan saya, ketika ada seorang admin menginput data secara manual dari form ke Excel, ada nggak kemungkinan dia melakukan error? Ya, bukan kecurangan lah. Mungkin ya kita kusnudon, kita anggaplah dia melakukan kealpakan. Ada nggak kemungkinan dia melakukan alpa gitu, kesalahan? Yang tadi namanya Rian, mungkin ditulis siapa? Yang tadi jumlahnya 100.000, saya zakat bayar zakat 100.000, cuman karena dia alpa, dia tulisnya 10.000. Mungkin ya. Nah, itu kan zolim berarti. Nah, jadi bagaimana untuk menghindarin kesalahan seperti ini, kesalahan admin ini? Walaupun pada akhirnya tetap database harus dibikin. Baik itu di Excel, baik itu di jadi kita kerjakan dengan bahasa pemrograman, ya, bikin web segala macam. Tetap pada akhirnya memang harus ada database. Tapi bedanya kalau bahasa pemrograman itu kan program komputer. Ya, jadi si user tinggal ngisi form, kemudian program yang menyalin semuanya. Ya kan? Tapi kalau misalnya di Excel, user mengisi form, misalnya lembaran form zakat, kemudian sama admin diketik manual, ada potensi kesalahan. Jadi inilah fungsinya bahasa pemrograman. Ya, nanti kita akan lebih lanjut lagi kalau bagi yang tertarik untuk mempelajari bahasa pemrograman. Jadi inilah manfaat bahasa pemrograman dalam database. Baik, next selanjutnya. Nah, ini maaf, tunggu sebentar, Kang, ke atas dulu. Nah, maaf sebentar. Nah, ini ada yang warna merah, ada yang warna biru. Ke atas lagi, maaf, ke atas lagi. Ini untuk lebih memperjelas ya. Jadi yang merah ini ya dilakukan oleh manusia. Jadi user mengisi form, ini manusia melakukan.
Yang sudah biru itu artinya sudah terjadi di komputer, sudah dilakukan oleh komputer. Tapi yang merah ini, operator menginput form itu harus manusia melakukan. Ketika sudah ada di file Excel, itu sudah dilakukan di Excel. Nah, sedangkan bahasa pemrograman itu prosesnya kan sudah dilakukan di komputer. Jadi manusia hanya melakukan satu, yaitu si usernya. Ya, jadi kita menghindari yang namanya kesalahan di sini dalam bahasa pemrograman. Dalam menggunakan aplikasi itu sebenarnya tujuannya mengurangi kesalahan. Baik, next Kang. Next, ya ini contoh bahasa pemrograman yang ada di komputer sekarang. Banyak sekali ya. Saya juga tidak menguasai semuanya. Yang saya menguasai ya alhamdulillah ya PHP, Node.js, Python, ya C++ paling itu yang saya kuasain, sama apa Microsoft.NET saya nggak begitu. Tapi kalau intinya sama, bahasa pemrograman itu adalah untuk membuat aplikasi. Nanti kita akan contohkan, demokan di sini. Baik, lanjut lagi. Lanjut slide berikutnya. Oh ya, sudah narasumber, nanti bisa dibaca. Lanjut lagi. Oh, udah ya, terakhir ya. Iya, baik. Alhamdulillah. Jadi sampai situ, mungkin ada pertanyaan, Kang? Mangga, silakan. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khair Pak Rian atas penyampaiannya. Selanjutnya kami persilahkan bagi para ikhwan yang ingin memperdalam ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Rian, monggo dibuka itu aja apa botnya ya. Silahkan. Silakan Kak Iwan, ada? Saya kan. Oh iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Pak Rian pertama kami ucapkan jazakallah khairan katsiran atas ilmu yang beliau sampaikan dan bermanfaat. Nah, ini kaitannya dengan database yang akan kita buat nanti, karena kan selama ini setiap majelis itu format data yang mereka simpan itu lain-lain ini. Contohnya Maliyah, ya isinya tentang uang, berarti di situ kan transaksi uangnya berapa. Beda lagi dengan MKP yang mungkin lebih ke surat menyurat dan lain-lain. Ukhuwah juga lain lagi, nanti kalau ukhuwah misalnya foto-foto evakuasi macam-macam lah gitu. Nah, ini tentang database ini nanti gambarannya untuk kita ini aplikasinya seperti apa gitu. Itu aja sih. Gambaran. Kalau yang lain kayak tadi ilmu-ilmu tentang pemilihan atau pencocokan gimana kita harus ngisi ya sambil jalan lah gitu. Itu aja. Jalan. Ya, terima kasih Kang Ismail. Yang pertama saya mau tanya dulu. Selama ini, justru saya pengen tanya dulu, selama ini aplikasi yang sudah ada tuh pakai apa? Pasti bekerja, ya minimal pasti Excel pakai gitu kan? Atau mungkin ada aplikasi lain kayak misalnya berbasis website atau apa yang untuk mencatat data-data itu gitu. Makanya saya justru ingin bertanya dulu, ini yang sudah ada pakai apa saat ini, yang existingnya? Dari kalau Maliyah sih Maliyah dulu ya. Ya. Silakan Maliyah. Saya Mas Dir lanjut. Untuk sebelumnya itu kita pakai Microsoft Excel aja, belum masuk pada aplikasi. Nah, cuman baru 1 bulan ini kita membeli yang basicnya Maliyah lah untuk memudahkan input transaksi dan lain-lain gitu. Baru pun ya masih dalam proses belajar karena kita belum bisa lah gitu karena masih ada. Itu aja sih.
baik, baik. Kalian kalau yang sebelum-sebelumnya kita masih manual Excel aja. Excel ya. Nah, ini kita mungkin bisa ditayangkan kembali yang slide tadi ya, untuk menjawab pertanyaan Kang Ismail, biar lebih memudahkan. Yang slide-nya bisa ditunjukkan. Slide tadi ya. Jadi begini, kalau Excel, jadi Excel itu begini Kang. Ya memang kita bisa mencatat database, tapi seperti yang saya bilang tadi, Excel itu dia masih membutuhkan tenaga admin. Ya. Jadi misalnya ada seseorang yang mengisi form, katakanlah buat lembaran zakat. Dia ngisi form, ya. Kemudian diserahkan kepada admin, admin itu yang mencatat ke Excel. Ya. Nggak masalah dia pakai Excel atau apapun, ketika dia mencatat di situ, saya bertanya, ada nggak kemungkinan dia melakukan kealpaan? Ya, bukan kecurangan ya, kealpaan. Sangat mungkin terjadi, ya. Itu ya itu yang mencoba kita hindarin. Memang Excel itu berguna, ya. Itu satu, tapi permasalahannya di dalam Excel itu banyak orang yang mencatat, admin yang mencatat itu bisa terjadi kesalahan. Nah, yang kedua, siapa yang bisa membuka file Excel itu dan siapa yang bisa mengganti-gantinya? Itu yang kedua. Ya. Karena begini, akses dalam database itu ada 4. Ya. Ini belum saya masukin, nanti insya Allah saya masukkan dalam materi berikutnya. Akses database itu ada 4. Create itu membuat data baru. Retrieve itu bisa membaca. U itu update, dan D itu delete. Ya, jadi CRUD. Nah, ini yang harus jelas hierarkinya di mana. Kalau kita buka Excel, ya, itu hampir semua orang bisa melakukan semuanya. Mohon maaf, ini misalnya gini, saya yang Kang Ismail yang berhak mengisi data zakat, ya misalnya di Excel zakat. Tapi semua orang boleh melihat, ini kan transparansi ya, semua orang bisa melihat. Tetapi ketika Kang Ismail buka Excel, saya kan juga bisa ngedit, ya. Walaupun itu bisa dirubah-ubah loh, misalpun itu bisa hak aksesnya bisa dirubah. Misalnya saya nggak boleh ngedit, cuman Kang Ismail aja, begitu ya. Nah, jadi cuman Kang Ismail yang bisa ngedit, sedangkan saya nggak bisa ngedit, tapi saya bisa baca, begitu ya. Nah, tapi ada permasalahan lagi yang lebih kompleks. Misalnya, oke, saya nggak boleh ngedit, cuma Kang Ismail yang boleh ngedit. Tapi kemudian karena saking kompleksnya, akhirnya Kang Ismail bilang begini, Kang Rian boleh deh ngedit apa? Ini ngedit bagian alamatnya. Nah, kolom alamatnya boleh Kang Rian edit. Nah, itu jadi bingung lagi tuh, gimana ngaturnya? Kalau misalnya Kang Ismail memperbolehkan saya ngedit, tapi saya cuma dibolehin ngedit alamatnya doang. yang lainnya nggak boleh diedit. Nah, kebayang gimana ngaturnya di Excel? Agak susah kan? Susah sekali kan? Ya walaupun bisa juga dengan yang namanya protected column, itu ada di Excel. Tapi nantilah kita bahas khusus yang di Excel ya. Nah, jadi itu fungsinya kenapa diperlukan suatu sistem database sendiri yang berbeda dengan ledger di Excel. Ya, Excel itu sebenarnya kegunaannya adalah untuk membuat laporan, bukan menyimpan database. Karena tadi bisa terjadi kesimpang siuran akses. Yang si itu bisa ngedit, si ini bisa ngedit, Akang bisa ngapus, si ini juga bisa ngapus. Ya, itu 2 tadi. Yang pertama, kesimpang siuran. Yang kedua itu gimana pembagian akses buat ngedit, yang kayak tadi. Nah, yang ketiga, saya bisa Akang misalnya ya, punten ya, kalau di database itu ada catatannya, ada lognya. Misalnya Akang merubah misalnya Akang merubah suatu alamat ya, yang tadinya alamatnya Jalan Mawar nomor 31, oh ternyata salah. Jadi Jalan Mawar nomor 21. Kang Ismail rubah di situ. Sekarang saya tanya, di Excel ada nggak jejaknya Akang ngerubah? Nggak ada ya? Story ya, nggak ada. Nggak ada. Di database itu bisa ada jejaknya. Jadi mohon maaf, database ini bisa ibaratnya ada forensiknya. Begitu. Ya.
Itulah salah satu kegunaan kenapa kita pakai database tersendiri. Walaupun Excel sendiri juga bisa dibuat database, makanya ada yang namanya plugin Visual Basic. Microsoft menyiapkan yang namanya bahasa basic untuk mengedit-ngedit Excel. Ya, tapi nanti akan kita bahas lagi yang di seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau mau yang paling gampang, ya untuk yang pertama kali kita membuat suatu database yang database yang saklek, kita pergunakan saja dulu misalnya aplikasi berbasis web. Ya. Kenapa berbasis web? Ya karena itu yang paling mudah, karena kita hanya tinggal butuh browser untuk menampilkannya. Bahasa pemrograman kita bisa pakai PHP atau Python ya. Dan database, ya karena database-nya belum begitu besar, kita cukuplah pakai yang namanya MySQL atau PostgreSQL. Ada namanya, nanti kita bahas jenis-jenis database-nya. Jadi, ya kesimpulannya mengerucut tadi. Ya, apa yang aplikasi yang harus kita lakukan dulu? Yang pertama ya website berbasis web. Itu yang pertama kali kita harus bikin. Untuk menggantikan Excel gitu ya. Walaupun bisa dari web itu kita merubah file ke Excel dan sebaliknya kita menarik data dari Excel ke web, itu ada caranya seperti itu. Tapi kita harus yang namanya menguasai bahasa pemrograman. Jadi barangkali dari akang-akang dan teteh-teteh sekalian yang tertarik belajar bahasa pemrograman, ya itu ya memang itu ada disiplin ilmunya sendiri yang lebih dalam mempelajari itu. Begitu, Kang. Baik. Ya. Mungkin bisa menjawab ya? Ya, Ya, alhamdulillah. Yang ada lagi mungkin barangkali Pak Iwan. Mungkin dari saya Pak Rian ya. Ya mangga. Ada Ya mangga, Kang. Gimana? suaraan. Ya, saya gini Pak. Mungkin kami ya di MKP ini kan nanti data itu berbasisnya lebih kepada dokumen ya. Ya. Dokumen, misalkan surat-surat, arsip-arsip, kemudian mungkin video-video rekaman. Nah, ini kira-kira nanti itu apakah nanti sudah ada katakanlah aplikasi khusus memang bisa kita gunakan, misalkan seperti tadi yang kalian sebutkan ya, tanpa kita harus membuat pemrograman baru, dengan catatan aplikasi itu aman gitu loh, mestinya datanya kecil kemungkinan untuk bisa bocor lah katakan atau diambil orang lain itu. Nah gimana itu Pak? Oke, baik. Kalau misalnya kita bicara mengenai aplikasi yang bisa buat berarti sudah seperti website yang sudah jadi, itu banyak sekali di pasaran, baik itu yang gratis maupun yang berbayar itu ada ya. Tetapi kalau mau lebih aman, memang seharusnya kita membuat secure. Membuat secure itu membuat custom. Jadi kita membuat sendiri. Ya. Jadi kita ada programmer sendiri yang membuat aplikasi semacam itu. Nah, seorang programmer ya, yang bekerjakan, dia sudah mengerti bagaimana caranya membuat sebuah aplikasi yang aman dengan database, dan mereka memang ahlinya di situ. Nah, jadi ini sebenarnya saya balikan lagi kepada kebijakan maktab. Jadi kita mau concernnya kemana gitu, memperhatikannya di mana? Apakah kita ingin sebuah aplikasi yang kalau misalnya itu yang gratisan atau yang kemudian yang berbiaya murah, resikonya adalah itu sudah banyak orang yang pakai aplikasi itu, ya. Yang misalnya websitenya itu gitu ya. Sudah banyak orang yang memakai website itu sendiri kalau untuk database. Nah, pertanyaannya, kalau sudah banyak orang yang memakai, berarti sudah banyak orang yang mengetahui sistemnya. Berarti kalau misalnya untuk keamanan sudah banyak orang yang mengetahui celahnya. Benar ya? Dan itu yang saya concern sangat berbahaya. Jadi memang sebaliknya kita mendevelop ulang dari awal. Ya, dengan bahasa pemrograman. Jadi kita memang harus ada
ya ibaratnya programmer yang dibayar, yang disewa, yang dibayar bekerja untuk itu. Jadi yang sudah ahlinya untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, atau kalau mau ada yang mau untuk itu kita bisa bikin training sendiri untuk programmer. Jadi dia memang harus spesialisasi di situ. Nah, keahliannya di situ membuat sebuah aplikasi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya bisa kasih nanti kita bisa kasih tahu Kang. Kalau misalnya Akang mau, ini kita balikin lagi kepada kebijakan maktab ya. Mau yang aplikasi yang banyak, yang aman, yang murah, yang tapi ada resiko, ada resiko keamanan, atau memang yang benar-benar aman gitu. Yang benar-benar aman kita bangun sendiri, develop sendiri. Nah itu saya balikin kepada kebijakan maktab. Demikian. Ya. Seperti yang saya tahu itu kan aplikasi kan ada Oracle, Informi gitu ya Pak ya, Sybase, MySQL, DBase, nah ada Ingress. Nah itu gimana tuh kalau misalkan kita mau katakanlah memanfaatkan salah satu dari itu ya resikonya itu ya Pak ya? Jadi gini Pak, itu MySQL, Oracle itu adalah software database. Ya, itu nggak ada masalah dengan itu karena itu adalah software database yang sudah teruji, apalagi Oracle, mereka sudah punya sertifikatnya. Nah, yang jadi masalah di sini adalah aplikasi dari websitenya itu sendiri. Jadi gini, kita bayangkan Oracle itu seperti seperti peti penyimpanan gitu. Ya, sedangkan kalau sedangkan orangnya itu yang mengerjakan aplikasinya adalah admin yang seperti tadi, admin yang mencatat gitu. Ya, yang membuat yang menjadi programnya. Di situ terletaknya kalau terjadi yang masalah keamanan, vulnerable-nya ada di situ. Jadi kalau misalnya yang kita terserah mau pilih adminnya yang seperti apa adminnya yang sudah banyak kan di pasaran, atau ya adminnya yang benar-benar kita training dari awal gitu, kita awasin benar-benar. Nah jadi itu kita balikin lagi. Kalau misalnya Oracle atau MySQL itu adalah jenis database, ya itu database macam-macam. Ada Postgres, ada Postgres, ada MySQL, ada Oracle, atau yang paling database big data kayak misalnya Sybase, kemudian Hadoop. Itu adalah pabrikan database. Gak ada masalah dengan itu, kalau menurut saya. Ya, ada lagi, Kang? Ya, baik. Alhamdulillah. Silakan para Iwan yang lain nih, dari majlis yang lain, dari UA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya nih, mohon maaf. Kalau misalkan untuk membuat database profil para ustadz, ya. Taruhlah misalkan satu wilayah misalkan, kalau Jawa Barat buat profil para ustadz. Nah, mana yang program yang dipakai yang paling mudah dan praktis lah gitu, aman juga gitu. Mana yang paling enak? Paling enak kita bikin webnya aja. Kita bikin web aplikasinya, bahasa programannya bisa Python, bisa PHP, database-nya pakai MySQL. Itu bisa bikin. Langsung jadi. Seperti itu. Jadi itu yang paling cepat ya. MySQL. Ya, MySQL. Ada contoh formatnya ada nggak? Apanya? Kalau saya yang buat contoh formatnya ada nggak? Khusus belum itu saya belum ada, tapi begini, kita ada saya kan ada contoh sebuah aplikasi yang sudah saya bikin. Kalau misalnya mau lihat, sebentar ya. Saya liatin dulu. Saya bisa share screen kan? Iya, oke. Mohon maaf Pak Dian, justru saya ada sedikit masalah di komputer yang saya pakai, hostnya malah mati ini karena tadi. Oh gitu. Malah berakhir semua tapi nggak nyalanya ya. Jadi ke ini ya, linknya ya barangkali ya. Baik.
Coba. Ini bisa kelihatan kan? Ya. Iklanjualbeli.com. Jadi ini isinya tentang iklan-iklan ya. Ini website saya bikin. Jadi contohnya adalah ini formnya. Misalnya kita mau mendaftar sebagai orang pemasang iklan. Ini contohnya form, Anda pilih sebagai tuan, nyonya, namanya, gitu kan. Terus tempat tanggal lahir, terus nomor HP, kita masukkan di sini. 08 12 3 4 5 6. Nah, ini contohnya. Kemudian kita tentuin password di sini. Nah, jadi begini. Nah, ini adalah contoh. Untuk passwordnya berarti harus setiap orang beda password sendiri? Iya, setiap orang harus beda password, kan nggak boleh ada yang tahu. Jadi kan secure. Jadi si Ustadz itu, misalnya dia jadi anggota, passwordnya cuma dia yang tahu dong, gitu kan. Nah, ini kan contoh nih. Ini kan kita masukin email keanggotaan, gitu kan. Saya klik di sini, ya kan. Kemudian dia profesi tanggal lahir kita ada di sini. Terus nah ini tanggalnya sudah ada di sini. Misalnya oke. Nah, ini yang sukses ya. Ini saya kasih contoh, ini salah satu database-nya kita. Ya. Ini database dari iklanjualbeli.com. Jadi ini database-nya pakai MySQL. Di sini tuh banyak sekali table-table. Ini semua tuh table, ya. Disimpannya di sini. Saya kasih contoh tadi table ketika saya baru pertama kali daftar ya. Tadi kan saya pakai email saya nih. Oke, berarti yang di paling akhir. Tuh, ini tadi ini saya. Ya kan, tadi kan saya daftarnya rianharyadi@kognisi.ai. Kemudian username saya Riantop username-nya. Nah, password ini. Passwordnya ini diacak, ini di hash namanya. Jadi nggak ada yang tahu siapa nih passwordnya apa. Itu yang bikin password berarti komputer ya? Komputer, betul, komputer sekali. Ini Pak ada algoritmanya, nggak bisa diituin. Nah, password ini intinya nggak bisa ada yang tahu karena ini kan dirahasiakan untuk orang itu sendiri. Tapi kalau saya mau login ke website ini, saya tinggal login aja pakai email saya. Kan saya tadi hafal passwordnya. Tuh. Ini login ke website saya gitu. Misalnya saya mau pasang iklan gitu kan, saya mau pasang iklan di iklanjualbeli.com. Terserah saya mau iklan apa, mau masarin apa begitu kan. Misalnya saya mau jualan jahe gitu kan. Jahe di sini ada kategorinya makanan minuman. Ini ada di sini serbuk jahe gitu kan. Nah, ini mah iklan kayak apa ya, kayak Tokopedia, bukan Tokopedia ya, kayak OLX lah. Ini mau jualan apa, di sini ada gitu. Nah, ini semua informasinya tuh ada di database. Ini yang disebut ibaratnya otaknya, bukan otak sih, memori aplikasi itu ada di sini semua gitu. Nanti ya kita pelan-pelan lah pelajarin ini. Ya, tapi memang butuh disiplin ilmu sendiri sih, Kang. Jadi emang kalau ada generasi muda dari maktab yang ingin belajar, mangga silakan. Kayaknya harus bertahap ya. Iya, memang harus bertahap. Memang ada spesifikasi buat yang ini sendiri. Ya, mungkin itu aja sih, Kang, kalau dari saya nanti. Ya, baik. Ya. Terima kasih, jazakallah khair. Sama-sama. Datang. Halo? Ya. Mas Am? Mungkin Ya, silakan Mas Nur. Lanjut. Ya, saya Ya, monggo. Ya. Mas Am, saya pertama awam sekali terkait ini. Artinya kalau mengikuti program yang sedang kita laksanakan,
mungkin akan beberapa lama sampai baru membuat programnya. Itu pun bagi yang mampu untuk membuatnya. Nah, saya khususnya mungkin nggak ada program yang langsung saja. Jadi data-data yang kita miliki ya tinggal kita masukkan. Kan memasukkan data pun harus belajar. Makanya bagaimana jika Varian ini membuatkan program, nah program inilah yang dibagikan ke majelis-majelis. Nanti kita prakteknya, masukkan data dan sebagainya. Kalau harus membuat program sendiri dari masing-masing majelis, apakah memungkinkan dan efektivitasnya sampai kapan kita bisa bikin itu? Ya. Memang ini proses betul lama dan memang harus ada tim IT khusus gitu loh. Apakah ini juga mengharuskan semua majelis bisa membuat program sendiri? Nah ini yang mungkin harus saya khususnya belum bisa untuk itu. Baik. Mungkin masukannya seperti apa silakan? Ya alhamdulillah, jazakallah Mas Nur. Monggo Varian. Baik. Jadi pertama saya menjawab insya Allah ya apa yang saya lakukan di maktab, apakah saya mengajarkan, memberi pelatihan, atau membuat sebuah program, sebuah website, insya Allah saya bersedia melakukannya demi ketujuan, demi umat, ya. Semoga saya bisa berkontribusi, ya. Saya buat website, buat apapun, insya Allah saya siap untuk itu. Nah, jadi kalau misalnya Kang Nur, apakah saya bersedia membuat website? Insya Allah saya siap membuat website. Gitu kan. Kemudian memberi pelatihan juga saya siap. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah ketika website ini sudah jadi, ketika website ini aplikasi ini sudah jadi, siapa yang akan menggunakannya dan siapa yang akan merawatnya dan siapa yang akan mengembangkannya lebih jauh. Nah, ini sudah adalah pertanyaan yang sudah lama saya ajukan kepada maktab, terutama Pak Agus Sudarmaji sendiri. Jadi memang saya tidak memaksakan untuk beberapa orang memang harus menguasai bidang ini. Makanya dari dulu saya bilang harus ada generasi muda maktab yang tertarik untuk mempelajari beberapa materi yang di sini yang spesifik. Misalnya contoh gini, saya memberikan materi ini setiap hari Selasa malam, ini nggak mungkin materinya spesifik harus bikin website. Ya tentunya saya memberi materi yang bisa dicerna oleh banyak orang gitu kan, bukan yang spesifik, bukan yang tingkatan spesifik. Kalau mau yang spesifik nanti ya beda sendiri trainingnya, seperti itu. Karena kan ya bagaimana kita kan harus bisa melihat orang-orang yang lain juga gitu. Mungkin ada yang muda-muda masih sanggup belajar mengenai bikin website segala macam, yang makanya inilah sebenarnya itu harus diklasifikasikan. Adakah generasi muda maktab yang memang khusus untuk mempelajari database, teknik-tekniknya? Ada yang khusus untuk mempelajari pemrograman. Nah, itu nggak bisa, ya ibaratnya nggak bisa disatukan dalam sebuah forum, ya karena ya forum yang seperti yang ini yang saya mengajarkan ya mungkin hanya teori umum aja gitu. Kalau misalnya saya membuat website, insya Allah saya bisa membantukan itu. Cuman memang harus ada generasi muda maktab yang memang tertarik untuk spesifik di bidang itu. Ibaratnya yang ahli, benar-benar ahli di mengasah pisaunya tuh di situ begitu. Jadi ada satu forum sendiri yang buat ini, kemudian ada yang satu forum yang buat umum seperti itu. Nah itu saya lagi-lagi balikan ke maktab. Bisakah menyediakan generasi muda seperti itu? Siapapun yang, ya kenapa saya bilang generasi muda? Karena kalau yang untuk spesifik belajar mengenai bikin web segala macam, ya yang lebih cepat ya yang masih generasi muda ya, yang masih ya ibaratnya otaknya masih bisa menerima pelajaran tuh masih giat-giatnya begitu. Bukannya yang tua nggak bisa, cuman ya lebih agak lama gitu. Mungkin begitu Kang Nur ya. Ya, alhamdulillah. Ya, jazakallah ya, Pak. Ya, alhamdulillah, jazakallah. Selanjutnya mungkin masih ada Pak Iwan?
Ada Gan, saya Gan, satu lagi Gan. Siap. Ya, enggak. Ya, menyambung dengan yang Mas Nur sampaikan barusan. Ya, kami tahu. Yang ada di yang ada di benak kami itu memang tentang IT Maktab ini nanti diibaratkan seperti rumah. Nah, di dalamnya tuh banyak ruang. Nah, setiap ruangan ya kamar. Nah, kamar itu isinya ya amir-amir majelis itu. Nah, setiap majelis, contohnya Maliyah, dia punya data sendiri tuh. Punya data sendiri ya zakat, ya infaknya, kemudian tanah wakaf-wakaf, dan lain-lain lah yang berkaitan dengan Maliyah. Tetapi semua majelis, semua staf di maktab bisa lihat semua data setiap majelis, tapi tidak bisa merubah tentunya ya, tidak bisa ngedit. Jadi saling tahu lah ibaratnya, oh saya pengen tahu majelis ukhuwah punya tim SAR ada berapa. Nah, kita bisa klik buka ruangannya ukhuwah gitu. Oh, ternyata ada ini. Saya pengen lihat Maliyah ada berapa sih kas gitu. Tapi staf nggak bisa merubah. Nah, yang bisa merubah kan berarti admin ya, atau orang Maliyah sendirilah yang memang yang tadi yang create, yang nulis, yang nyata macam-macam. Nah, apakah nanti konsepnya seperti itu untuk lebih mudahnya? Nah, yang tadi sampaikan Kang Nur, kita tinggal ngisi data aja gitu. Nah, mungkin Pak Rian membuat rumah tadi, kemudian membuat ya data-data kecil lah, apa yang diisi misalnya foto-foto apa gitu. Mungkin itu aja sih Pak Rian. Kira-kira gambarannya seperti apa nanti? Siap. Benar kata Kang Ismail. Ya. Ya, jadi benar kata Kang Ismail. Jadi ini maktab ini seperti rumah dan masing-masing ruangan ada ini ya sendiri. Nah, mengenai apakah masing-masing bisa melihat, apakah masing-masing bisa mengedit dan segala macam, itu semua tergantung dari kebijakan rancangan database itu sendiri. Ya, jadi saya nggak bisa bilang semua orang harus melihat. Ya nggak tahu kalau misalnya ternyata maktab Pak Agus menginginkan, oh yang ini nggak boleh melihat ini karena ini masalah aurat, ini nggak boleh dilihat. Ya buat satu divisi ini aja gitu. Nah itu saya nggak bisa bilang harus hanya bisa semua bisa melihat. Itu gimana kebijakan desain database. Makanya di pertemuan kayak gini, pelatihan ini, saya cenderung umum dan cenderung lebih ke hal-hal desain. Sedangkan kalau misalnya untuk bagian teknis, pembuatan segala macam, itu nanti akan ada bagian sendiri. Yang insya Allah kalau misalnya saya ada yang bisa bantu, yang generasi muda bisa membantu saya, akan saya ajarin gimana caranya membuat teknisnya seperti ini. Tapi di pertemuan ini, saya akan lebih banyak bahas masalah desain. Desain database itu kayak gimana yang benar. Siapa yang boleh melihat ini? Siapa yang boleh relasinya bagaimana tabelnya? Terus kemudian siapa hak aksesnya seperti apa? Jadi benar kata Kang Ismail bahwa kita ada terjadi ruangan-ruangan, tapi kalau misalnya Kang Nanya bilang semua orang bisa melihat, ya belum tentu juga. Ya gimana mungkin Pak Agus nggak setuju, oh nggak boleh, yang ini nggak boleh dilihat sama yang lain. Itu bisa aja terjadi, itu Kang. Ya gimana kebijakannya intinya. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khair Mas Ismail. Para ikhwan, mohon maaf ini karena kita terbatas waktu juga, udah hampir jam 10 untuk